Uji kinerja Transformasi PPG Daljab tahun 2025. Kementerian Agama, LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta mempersembahkan Muhammad Rifki Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen beserta dosen penguji PPG Daljab Kemenak tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Alwi SPD yang bertugas di SD Negeri Kebun Manggis 11 sekaligus berstatus menjadi mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik mengajar pada kelas 4B di Sekolah Dasar Negeri Kebun Manggis 11 dengan materi Teladan Mulia Asmaul Husna. Harapan saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan juga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita belajar, Pauli mau nanya, siapa teman kalian yang tidak hadir hari ini? Salila. Sama? Salila. Oke, Pauli jatuh dulu. Talita, Rofik, Salila. Ada yang tahu nggak kemana? Oh, ada yang bilang di sini, ada yang bilang nggak tahu. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang Asmaul Husna. Tapi seperti biasa, pastinya sebelum kita membahas materi, alangkah baiknya kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi pembelajaran yang kita lakukan. Ayo, boleh silakan nanti dipimpin doanya. Ayo coba. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu suaranya keluarkan. Tangannya keluarkan minta Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini sebelum kita belajar, seperti biasa rutinitas kita setelah berdoa membaca niat belajar. Karena seperti yang guru-guru kita ajarkan kepada kita, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu diawali dengan niat, tergantung pada niatnya. Seperti biasa, Pak Alwi menuntun kalian nanti mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadbir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'ata ilal huda wa dalalata alal khair ibtiqa'a
wajahillah, wa mardatihi, wa qurbihi, wa sawabihi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal. Untuk hari ini kita bertadarus dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1 kali. Tolong suaranya yang kompak karena surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang sangat luar biasa, banyak manfaatnya, adalah surat yang mengesahkan Allah. Ayo, tadarus dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Allahumma anna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmatan. Biasa, ikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Indonesia tanah airku, bangku marahku, di sanalah aku berdiri dari bantu ibuku. Sekarang kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, banyak pulau-pulau, sanggup menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Oke, silakan kembali. Anak-anak, sebelum Pak Arwi memulai materi pada hari ini, Pak Arwi akan mengulas sedikit materi hari yang sebelumnya terkait surat Al-Hujurat ayat 13, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu itu berbangsa-bangsa, kemudian bersuku-suku. Agar apa? Agar saling mengenal satu sama lain. Ta'arufu, mengenal satu sama lain. Lalu apa kata Allah? Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha pengertian. Pertanyaan Pak, adakah yang masih ingat inti dari pembelajaran surat Al-Hujurat ayat 13 kemarin? Saya, Pak. Oke, silakan gue. Allah menciptakan makhluknya berbeda-beda untuk saling mengenal dan yang paling tinggi adalah yang paling bertakwa. Oke, duduk. Kasih tepuk tangan buat gue. Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Gak cuma manusia, semua makhluk diciptakan Allah berbeda-beda. Agar kita semua bisa saling mengenal satu sama lain. Tujuannya untuk apa? Untuk bersilaturahim. Lalu yang paling mulia di antara kita di sisi Allah bukan yang paling kaya, bukan yang paling sempurna, tapi yang paling bertakwa. Jawabannya benar itu ya. Kita akan belajar tentang teladan Asmaul Husna. Pak Alwi menyajikan infokus, kemudian nanti ada video, ada gambar. Itu tidak lain tidak bukan untuk kalian bisa lebih mudah memahami materi yang kami sampaikan. Ketika kita belajar, kita harus memiliki tujuan pembelajaran. Yang mana tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah peserta didik dapat memahami makna Asmaul Husna. Apa aja Asmaul Husnanya? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, terakhir Al-Mu'min. Kemudian peserta didik dapat menganalisis karakteristik Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan Al-Malik, kemudian apa? Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian yang terakhir peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai Asmaul Husna. Mengaplikasikan itu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait nilai Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Jadi habis kita belajar, kita harus bisa terapin tuh. Jangan ilmunya doang diambil, prakteknya nggak boleh. Harus ilmunya diambil, pengetahuannya dipakai, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham sampai sini? Sebelumnya Pak Ali akan menyajikan video. Kalian analisa sendiri kenapa Pak Ali memberikan video yang ada di depan ini. ついてるあなたは他になずどうにで強いわけだ。これは武器になるんだ。里のさんならでも納得です。 Oke,
Dari video tersebut, apakah ada yang mau bertanya? Saya, Ya, boleh silakan. Pak, saya ingin bertanya, apakah ada pengalaman yang berkali pengalaman Naruto? Kita belajar tentang Asmaul Husna. Kenapa video yang diputar? Naruto. Ada yang bisa jawab nggak sebelum lalu jawab? Oke, silakan. Berdiri. Jawabnya yang kencang biar semua yang ada kedengaran. Ini nggak cuma gue. Kenapa? Saya ingin bertanya. Ya. Ya, siap. Ya, bisa dibilang benar. Terus, gimana gue puas apa masih ada yang ingin lagi? Puas? Apa masih ada? Oh, ada. Kenapa nggak video yang lain aja kayak video religi gitu kan? Dan mungkin Pak Ali mah kenapa benar? Tidak. Oke. Terima kasih Gwen dan Bintang yang sudah saling bertanggung jawab. Kasih tepuk tangan untuk kita. Jadi, apa yang disampaikan Bintang itu benar. Jadi kenapa kalian memutar Naruto gue dan teman-teman yang lain semua, anak-anak semua, itu karena kalian mau kalian itu bisa belajar dari hal yang paling kecil. Kalau dari hal yang paling kecil aja kalian sudah bisa belajar menganalisa, kemudian memperhatikan dengan baik, mengambil hikmahnya, pasti dari hal yang besar itu nanti kalian akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Jadi seperti itu. Kenapa nggak video yang lain? Nanti ada video yang lain. Ini hanya selingan. Oke, itu gue. Mungkin paling mau untuk kelompok Al-Malik coba baca dengan kompak hikmah dari video pengantin yang Pak Alwi berikan di awal tadi. Memiliki kekuasaan, harus membuat kebijakan yang bersederhana. Jika menjadi pemimpin tidak boleh bercanda, tapi harus memiliki sikap dalam sholat. Harus mampu menahan diri dari amarah. Tidak dapat diri dan orang lain. Oke, sekarang kita kelompok Al-Aziz bisa dibacakan yang kompak. Ya, 1, 2, 3, mulai. Lanjut, untuk kelompok Al-Qudus. Dibaca yang kompak, yang keras. Kalau salih perbuatan salah atau dosa. Oke, kelompok kesalahan boleh. Ya, bilang, kan? Kelompok kesalahan. Tidak boleh bersyakir, harus memiliki sikap percaya diri yang tinggi untuk menjawab keraguan orang lain. Memiliki keyakinan untuk sukses yang tinggi karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dengan Dia terus dan disiplin. Dan untuk kelompok Al-Mu'min, coba dibaca. Harus berhati menegakkan kebenaran apapun resikonya. Jika memiliki kekuatan tidak boleh menghindarkan lemah, namun harus membela yang lemah. Memiliki kesadaran diri bahwa dia memiliki peran dalam menjaga keamanan dunia. Jadi kalau misalnya kita punya kekuatan, nggak boleh minta yang lemah. Kita harus jaga lisan, jangan asal tuduh orang lain. Harus bersikap mandiri dan harus selalu bersikap optimis. Walaupun orang lain yang rendahin kita tidak boleh pesimis. Kita harus membuktikan dengan tetap berbuat baik. Sekarang masuk ke materi inti. Asmaul Husna, nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki asmaul husna yang diartikan sebagai nama-nama yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajukan lagi menyuruh kita, maka bermohonlah kepadanya menyebut asmaul husna itu dan tinggalkan orang-orang yang menyalahartikan nama-nama tersebut atau nama-nama Allah. Jadi Allah menyuruh kita kalau doa dibaca asmaul husna. Makanya kalau doa diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru sampai doa kita. Biar doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung main doa aja. Ada doanya. Kemudian jangan salah artikan nama Asmaul Husna. Misalnya kita ngedoain orang lain yang buruk-buruk pakai nama Asmaul Husna. Itu salah atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi kita berdoa meminta kepada Allah yang baik-baik aja, jangan menyalahgunakan nama-nama Asmaul Husna. Kemudian Allah mengancam bagi orang-orang yang menyalahgunakan Asmaul Husna dan memberikan kabar gembira juga bagi orang-orang yang mengamalkannya dengan baik, yaitu mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Maka dari itu kita harus mengamalkan nilai-nilai Asmaul Husna. Kalau yakin sebelum belajar kalian sudah mengetahui materi ini. Kenapa? Karena kalau yakin di rumah diajari juga sama orang tua. Benar apa enggak? Kurang kompak jawabnya. Benar apa enggak? Kemudian yang kedua, di TPA atau TPI yang ngaji itu pasti diajarin sama guru ngajinya. Benar apa enggak? Benar. Nah, makanya selain belajar di sekolah, kalian harus belajar juga di rumah dan di pengajian. Jadi ilmunya luas banyak. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah dan baik. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada 99. Yang kita pelajari hari ini ada berapa? Ada apa aja? Nah, yang kita belajarnya ada 5. Dan kita juga dianjurkan untuk mengenal, membaca dan berdoa menggunakan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 23. Wallahu la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Apa kata Allah? Ya Allah, tidak ada Tuhan selainnya. Jadi Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Allah menegaskan, yang Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi pada intinya Allah Subhanahu wa taala ingin kita tahu, sadar diri bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Raja, yang Maha Mulia, yang Maha Perkasa. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa berdiri dengan sendirinya tanpa bantuan makhluk ciptaannya. Aku yang telah memberikanmu semua ilmu kepadamu. Jadi, akulah Tuhanmu. Video tentang Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Benar atau tidak itu? Tidak. Salah atau tidak? Salah. Sombong gak namanya? Sombong. Dia diciptakan sama Allah tapi mengaku bahwa dirinya itu adalah Tuhan yang bisa menyamai Allah. Itu sombong, gak boleh. Atas kesombongan dari Fir'aun, perhatikan, maka Allah menunjukkan lagi kesombongannya dengan menenggelamkannya Fir'aun di tengah lautan. Sedangkan Fir'aun dan pasukannya tenggelam di lautan. Jadi orang yang sombong akan dibinasakan oleh siapa? Sombong sama manusia yang nggak boleh, apalagi sombong mengakui diri kita ini sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Paham sampai sini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qur'an, "Wa ta'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illahu Rabbul Arsyil Karim." Maka Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Al-Malik. Kita lihat di depan semua ada. Allah adalah Tuhan yang Maha Raja, yang artinya Allah yang menguasai semua alam semesta ini beserta isinya, baik dari langit maupun dari bumi. Semuanya ciptaan Allah. Manusia ciptaan siapa? Malaikat ciptaan siapa? Jin ciptaan siapa? Tumbuhan ciptaan siapa? Lingkungan semuanya ciptaan siapa? Allah. Makanya Allah disebut Maha Raja. Allah punya itu semua, tapi Allah nggak sombong. Allah membagikan semua rahmat kepada kita semua. Allah yang mengatur hidup, mati, rezeki, dan nasib seluruh makhluk. Allah yang memiliki kekuasaan secara mutlak. Allah nggak butuh bantuan untuk menciptakan dunia ini. Kira-kira Allah butuh bantuan malaikat nggak buat nyiptain alam semesta? Enggak, karena malaikat juga yang nyiptain adalah Allah. Allah nyiptain semuanya sendiri. Allah berdiri dengan sendirinya.
teladan yang bisa kita ambil dari Asmaul Husna Maharaja adalah kalau seandainya kita jadi pemimpin itu harus baik, jangan sombong kayak Fir'aun. Makanya dibinasain sama Allah, dihancurkan sama Allah, dimusnahkan sama Allah kalau sombong. Kemudian jadi pemimpin harus jujur, harus adil. Nggak boleh kita bersikap tidak adil. Nggak boleh yang namanya korupsi. Nggak boleh yang namanya membuat kebijakan semena-mena atas dasar keinginannya, bukan kepentingan umat. Tapi harus jujur dan adil. Kita juga harus gemar ibadah. Tanda orang sombong adalah dia tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau melaksanakan sholat. Ada berapa waktu sholat? Sebutin dari subuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Bisa subuh sholat nggak tadi? Ayo, ada yang sholat, ada yang kesiangan. Mulai hari ini bertaubat kepada Allah, kita wajib sholat 5 waktu. Kira-kira ada yang bertanya sebelum kami ikutan materi yang selanjutnya? Ya silahkan Kak Yanta. Lebih kencang suaranya. Oke, nah ini kan nanya Al-Malik kata Palui Allah Maharaja dan takdir semuanya udah diatur sama Allah. Kenapa kita masih besar Palui? Itu ya, ini pertanyaannya ya. Nah itu pertanyaan Mbak Yanta. Ada yang bisa dijawab nggak di sini nih? Oh oke, silakan Gaila. Kami perjelas ya, takutnya suaranya nggak kedengaran. Jadi jawaban Gaila itu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan itu semua, inti dari jawaban agar kita ini bisa melakukan fastabiqul khairat, yaitu berlomba dalam kebaikan. Kalau seandainya Allah takdirkan kita mendapat rezeki, kita yang nggak mau kerja, bisa nggak kita dapat rezeki? Bisa nggak kita jadi orang kaya? Enggak, keenakan kita jadi males nanti. Jadi Allah menciptakan takdir itu untuk kita jemput takdir tersebut agar terhindar dari rasa malas. Abu Bakar merasa khawatir dan ketakutan. Nabi Muhammad pun berkata, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Kisah Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar yang sedang dikejar oleh orang kafir Quraisy untuk disakiti, untuk dibunuh, namun mengumpat di dalam gua yang disebut guanya gua apa tadi? Gua Sur. Gua Sur, berdua dikejar oleh banyak orang. Kemudian Allah mengirim prajuritnya siapa untuk melindungi Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar? Laba-laba. Dengan cara membuat apa? Membuat sarang. Laba-laba lemah apa kuat? Lemah. Tapi dia bisa melindungi Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar atas izin siapa? Allah. Berarti yang kuat itu laba-laba atau Allah? Allah. Laba-laba lemah. Allah menunjukkan kekuatannya, kemuliaannya, keperkasaannya dari makhluk yang paling lemah, yaitu laba-laba. Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar dilindungi oleh Allah dengan laba-laba, makhluk yang katanya paling lemah, tapi bisa melindungi seorang Rasul yang paling mulia. Dari 124.000 Nabi, 313 Rasul. Disimpulkan yang wajib diketahui 25 Rasul masuk ke dalam 5 golongan ulul azmi. Dan dari 5 golongan ulul azmi dipilih 1 Nabi sekaligus Rasul terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Laba-laba melindungi Nabi sekaligus Rasul terbaik, padahal dia lemah. Itu artinya apa? Semua kekuatan berasal dan bisa dilakukan atas izin dari Allah. Paham sampai sini ya? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini adalah doa yang sering kita baca ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu agar dihindari dari fitnah orang-orang yang jahat. Al-Aziz, Maha Mulia atau Maha Perkasa. Perhatikan baik-baik anak-anak. Tolong lihatnya ke depan. Palu akan keliling untuk memastikan kalian bisa belajar dengan baik, dengan maksimal. Tidak ada yang bercanda.
Al-Aziz memiliki kata sifat iza. Iza itu artinya ada 3 makna. Yang pertama, maknanya adalah pertahanan diri dari musuh yang hendak menyakitinya. Maksudnya apa Pak Lui? Ini perhatikan nih semuanya, ayo perhatikan baik-baik ke layar. Maksud dari pertahanan diri dari musuh yang hendak menyakitinya, kalau seandainya ada musuh yang menyerang Allah, yang menghina Allah, yang mencaci maki Allah, kira-kira akan turun nggak kemuliaan Allah? Misalnya Allah dikatain, Allah akan turun nggak kemuliaannya? Enggak. Malah orang yang menghina Allah yang akan menjadi orang yang dilaknat sama Allah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kemampuan hingga tidak ada makhluk yang diciptai sama Allah bisa menyerupai Allah. Ada nggak manusia di sini yang bisa menyerupai Allah? Nggak bisa. Maka dari itu Allah tidak menunjukkan wujudnya. Agar apa? Agar manusia tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Mulia, tidak bisa diserupai oleh makhluk ciptaannya dan tidak bisa serupa dengan makhluk apapun itu yang diciptakan oleh Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai Tuhan yang Maha Perkasa dan tidak bisa ada yang menandinginya. Mau seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi memerangi Allah, maka makhluk itu akan binasa, akan hancur, nggak bakal bisa meruntuhkan kejayaan Allah. Makanya Allah disebut Maha Perkasa. Allah dapat memberi kemuliaan dan dapat menghinakan siapa saja yang dikehendaki. Sultan misalnya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memuliakan orang tersebut tanpa menambah kemuliaan Allah, karena Allah adalah Tuhan yang Maha Mulia. Tanpa dimuliakan Allah sudah Maha Mulia. Pak Alwi misalnya menghina dan mencaci maki Allah, Pak Alwi nggak menurunkan kemuliaan Allah, malah Pak Alwi yang akan menjadi hina dan dihinakan oleh Allah. Alhamdulillah nih, zalim. Seperti itu, paham sampai sini ya? Kemudian sikap yang bisa kita ambil dan belajar dari materi Al-Aziz, yang pertama bersikap mandiri, kedua pantang menyerah, ketiga harus selalu optimis, keempat menjaga harga diri kita, berani dan kuat dalam menghadapi tantangan dan tidak boleh putus asa. Anda bisa tebak hewan apa ini? Apa? Yakin? Benar? Ya, salah semua. Kepalanya ayam bedanya apa? Betul dong. Sungai yang kotor karena banyak sampah menjadi apa tuh? Siapa yang bersihin? Mandawara. Mandalawa apa Mandawara? Mandawara. Tim yang selalu menjaga kebersihan, walaupun masih banyak rakyat yang tidak berpikir. Perhatikan baik-baik, ada satu sungai yang sudah dibersihkan secara bersih, ternyata tiba-tiba baru seminggu udah penuh sampah lagi. Tolong ya, sampahnya banyak lagi. Gimana menurut kalian? Baru dibersihin, besoknya ada video sampahnya langsung numpuk lagi. Kira-kira itu dicintai sama Allah atau tidak disukai sama Allah? Tidak disukai. Kenapa kalau setiap video tersebut? Karena kita akan belajar tentang materi Al-Qudus, Allah Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, Maha Suci, yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Kita dianjurkan untuk bertasbih kepada Allah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, bukan untuk membersihkan nama Allah, enggak, tapi untuk membersihkan hati kita. Kebersihan itu ada dua. Yang pertama, kebersihan fisik kita. Yang kedua, kebersihan hati kita. Kalau kedua ini kita laksanakan, efeknya adalah yang terakhir. Kita bisa menjaga lingkungan agar tetap bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mau ngasih tahu kita bahwa semua yang diciptain Allah itu tidak ada yang sia-sia. Allah ingin memberitahu kita semua ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Artinya apa? Allah menciptakannya dengan sangat sempurna. Hewan, tumbuhan, manusia, malaikat, jin, dan semua makhluk yang Allah ciptakan itu benar-benar ada manfaatnya. Allah suka kesucian. Tugas kita berarti sebagai manusia yang berakal itu apa? Menjaga kesucian dan kebersihan. Salah satunya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, berpikir sama Allah, mengingat Allah, bertaubat sama Allah. Kalau misalnya kita pernah berbuat dosa, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak, kalian harus bisa menjaga kebersihan hati dan kebersihan fisik agar kita bisa hidup sehat, bahagia di dunia dan juga di akhirat. Cinta kebersihan, jaga lingkungan, gemar ibadah, jauhi perbuatan tercela, tidak boleh setujuan sama orang.
harus husnuzon sama orang, berprasangka baik, tidak boleh berprasangka buruk, agar kita dicintai oleh Allah. Sebelum Pak masuk materi selanjutnya, ada yang mau bertanya tentang materi Al-Qudus? Oke, Ori. Suaranya bisa. Oke, Ori tanya makna Al-Qudus. Soalnya ada yang mau mempelajari Al-Qudus lebih dalam lagi. Siapa yang bisa jawab? Oh, oke, Nansa. Jangan-jangan materinya ke Ori. Silakan langsung. Ya, materinya. Silakan. Nansa, Ori. Oke, dengan cukup. Oke. Nanti Kansa menjawab kurang lebihnya Al-Qudus artinya itu Allah adalah Tuhan yang Maha Suci. Allah nggak punya kekurangan sama sekali. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kebersihan, baik kebersihan lahir maupun kebersihan batin. Allah menginginkan hamba-hambanya agar tetap berbuat baik, agar dicintai sama Allah. Paham ya? Yang lain paham? Oke, lalu lanjut. Assalam. Allah Subhanahu Wa Taala artinya yang mau memberi kesejahteraan dan keselamatan. Ada nggak yang bisa memberi kesejahteraan, menjanjikan kesejahteraan dan keselamatan selain Allah? Ada nggak? Bisa nggak kalau masjid? Besok kamu selamat, besok kamu panjang umur. Bisa nggak? Nggak bisa, cuma Allah yang bisa. Bisa nggak Pak mastiin? Kalau seandainya ada orang yang mau pergi dari Jakarta ke Bandung, dia masih itu panjang umur. Bisa nggak Pak mastiin? Nggak bisa. Tapi Allah bisa nggak? Allah bisa. Karena Allah yang memberi keselamatan. Nah, maka dari itu, untuk mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama kita harus bisa menebar salam dan senyuman. Kalau kita menebar salam dan senyuman, kita bakal punya musuh apa enggak? Enggak. Bakal punya musuh enggak? Enggak. Maka kalau nggak punya musuh, hidup akan damai. Kalau misalnya kita bisa menjadi pembawa perdamaian, kalau kita nggak punya musuh, ada orang yang ganteng, bisa nggak kita ngedamain? Bisa. Kalau ada orang yang ganteng, kita pisahin nih biar dia nggak ganteng, karena kita temenan sama dua-duanya. Bisa nggak? Bisa. Kemudian kalau kita orangnya sabar, nggak suka marah, nggak suka berantem, senantiasa bisa menjaga lisan, sering silaturahim, dan hidup kita tertib dan teratur, kira-kira bisa nggak kita mendapat kedamaian dan keselamatan? Dapat kedamaian dan keselamatan dunia dan akhirat malah. Karena hidup kita tertib dan teratur, kita nggak punya musuh, baik memusuhi Allah kita nggak pernah, memusuhi teman atau manusia lain juga nggak pernah. Paham sampai sini ya? Ada yang mau nanya tentang assalam? Oke, silakan. Kalau disebut assalam dan makna assalam apa? Ada yang bisa jawab nggak? Atau kamu jawab? Oke, silakan. Yang kencang suaranya. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu sudah kalau sekarang ada menunjukkan kesederhanaan dan juga kedamaian atau keselamatan kepada semua maknanya adalah kita mendapatkan kesejahteraan maka manusia itu harusnya berharap dengan aturan Allah. Jika aturan yang ditetapkan dalam satu ini maka tidak akan ada kematian. Itu nggak jawabannya. Oke. Terima kasih banyak, kalian sudah menjawab. Nah, itu adalah makna assalam. Yang artinya, pada intinya itu, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang mensejahterakan kita. Kalau kita mau sejahtera, ya kita harus jalani aturan Allah. Jalani aturan yang sudah dibuat. Hidup disiplin dan tertib, menjaga lisan, menjauhi permusuhan. Yang dengan menjaga itu semua, kita bisa hidup selamat dunia dan akhir. Dari video tersebut, kita akan belajar
terkait al-mukmin, maha memberi keamanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak akan ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Perhatikan baik-baik. Al-mukmin maha pemberi keamanan. Kalian bisa lihat di depan. Al ini berasal dari bahasa Arab, yakni aminah, yang berarti percaya, membenarkan, menenangkan hati, dan memberi rasa aman. Nah, al-mukmin ini bisa kita jadikan sebagai pengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan membantu makhluk-makhluk yang lemah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat manusia kesusahan kalau manusia tersebut bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil yaitu menjadi orang yang bisa dipercaya, hidup dengan tertib, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, melindungi yang lemah, memperbanyak doa setelah ikhtiar, dan yakin kepada Allah kalau Dia adalah pelindung terbaik untuk semua hamba. Kalau tentang al-mukmin ada yang mau nanya nggak? Ada nggak? Ada, oke. Pokoknya intinya pelajaran tentang al-mukmin adalah Allah maha memberi keamanan. Kalau mau aman, maka dekati Allah. Minta perlindungan sama Allah, perbanyak doa kepada Allah. Kalau kita punya kekuatan, jangan tindas yang lemah, bantu yang lemah. Dia tidak dibully sama yang lain. Paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham, bisa kalian kerjakan. Dari pembelajaran Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, kemudian apa lagi? Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min, kita simpulkan sebagai hamba Allah yang berakal dan beriman, lihat di depan semua, sudah sepantasnya kita mengetahui makna dari ilmu pengetahuan tentang Asmaul Husna yang mulia. Dari 99 Asmaul Husna ada berapa yang kita pelajari? Ada 5 yang kita pelajari, diantaranya Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian anak-anak perhatikan, kita diajak meneladani sifat-sifat yang ada pada Asmaul Husna tersebut. Di antaranya agar kita semakin rajin ibadah, gak boleh jadi orang sombong, bisa berbuat adil, bisa menjaga kebersihan. Kalau kita salah minta maaf, kalau kita berbuat dosa kita bertobat kepada Allah. Kita menciptakan hidup damai dengan bersilaturahmi. Kemudian kita harus menjadi pribadi yang amanah, dapat dipercaya, bersikap adil, dan tidak pernah meninggalkan doa pada saat sedang berikhtiar atau kerja keras. Ini adalah kesimpulan yang kami rangkum lagi, tujuannya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak atas pembelajaran hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk Pak Alwi pribadi secara khusus dan umumnya untuk anak-anak semua. Sekarang silahkan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbik irli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Oke, duduk sih ya. Iya.